mengejutkan dan kian memanas. Sepertinya dua kata itulah yang seolah pas untuk menggambarkan konflik yang tengah terjadi dan menyeret tiga nama sentral dalam permasalahan ini, yaitu Insanul Fahmi, Mawa, dan Inara Rusli. Bagaimana tidak, kini seolah tak ada lagi ruang untuk sekadar diam ketika satu persatu fakta mulai bermunculan ke permukaan. Setelah Insanul ungkap hal mengejutkan saat pemeriksaannya di Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa momen Insanul saat hadir di Polda Metro Jaya? Apakah dengan proses tersebut membuat keinginan Insanul dengan Inara untuk hidup bersama bisa segera terwujud? Dan lalu yang tak kalah mengundang tanda tanya besar adalah, benarkah dalam pemeriksaan tersebut, Insanul juga akhirnya membeberkan bukti nikah siri yang selama ini terkesan ditutupi dari media maupun sang istri Mawa. Sementara di sisi lain, di saat Insanul mengupayakan jalan damai, Mawa justru menumpahkan kegundahan hatinya lewat unggahan bernuansa spiritual, seolah menyerahkan segalanya pada jalur langit. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, soal pemeriksaan yang dilakukan Insanul Fahmi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya siang tadi, Insanul pun tampak ditemani oleh sang kuasa hukum yang menjelaskan kehadiran kliennya menuntaskan persoalan hukum yang kini bergulir. Meski begitu pemirsa, tak hanya soal pemeriksaan, Insanul Fahmi juga akhirnya angkat bicara terkait permintaan Wardatina Mawa yang selama ini menjadi sorotan, yakni soal bukti pernikahan siri antara dirinya dan Inara Rusli. Lantas seperti apa sejumlah momen yang terekam saat Insanul hadir di Polda Metro Jaya? Seperti apa buka suaranya sang kuasa hukum soal pemeriksaan yang baru saja dilakukan? Alhamdulillah hari ini sudah selesai pemeriksaan klarifikasi di Kamnek 3 Polda Metro Jaya, unit Kamnek 3, dan alhamdulillah semua berjalan lancar karena pertanyaannya hanya sebatas mempertegas mengenai perdamaian. Jadi ada 5 pertanyaan tadi, 5 pertanyaan sudah dijawab oleh Insanul, dan alhamdulillah tadi dari 5 pertanyaan itu mengkerucut kepada proses perdamaiannya, artinya sudah dinyatakan damai ya secara secara hukum ya. Artinya BAP ini kan bagian penting untuk minta berita acara apa yang sudah dilakukan restoratifnya, bagaimana perdamaiannya, terus siapa aja yang datang, seperti itu. Saya tegaskan di sini kalau masalah 2 syarat ini mungkin kita akan lakukan secepat mungkin ya. Mungkin kalau nggak hari ini besok, tapi nanti akan saya kabarin, akan saya informasikan kepada rekan-rekan media semua agar cepat dilakukan prosesnya, nggak berlama-lama. Kita juga maunya cepat. Jadi nanti tinggal selanjutnya ya untuk bisa dilakukan proses-proses lain demi untuk bisa menempuh mediasi ini. Ada kesulitan Bang nyiapin buktinya Bang? Nggak ada. Semua bukannya kesulitan nyiapin, tapi memang waktunya karena saya baru pulang dari luar kota, Mas Ihsan maunya didampingin saya, dan saya juga kemarin habis pasca daripada pertemuan dengan Mawa, saya langsung keluar kota pada waktu itu. Jadi karena waktunya belum sempat, jadi kemungkinan hari ini kalau nggak besok. Bukti pernikahan siri Bang. Artinya Ihsan siap Bang jadi tersangka Bang? Semuanya belum dapat kan? Semua sudah ada, jadi nanti
akan disampaikan ke ke media ya bahwa ada segala sesuatu sudah dilakukan ya antar PH kan itu. Jadi nanti biar antar PH yang bisa berjalan. Sebelumnya, beberapa unggahan mengejutkan juga kerap kali menghiasi akun media sosial Wardatina Mawa. Setelah sebelumnya sempat curhat, Mawa kini justru terlihat semakin tenang. Lewat unggahan terbarunya, Mawa memperlihatkan momennya tengah menghadiri sebuah kajian bersama selebriti cantik, Celine Evangelista. Tapi lagi-lagi yang mencuri perhatian adalah dalam unggahan tersebut, Mawa menuliskan pesan mendalam tentang jalur langit dan kepasrahannya kepada Sang Pencipta. Aku percaya jalur langit tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Sudah kuadukan semua pada Penciptaku. Sekarang urusanmu bukan denganku, tapi dengan Penciptaku. Usai menghadiri kajian tersebut, tim Intens Investigasi pun secara eksklusif mewawancarai Mawa. Dan dalam keterangannya, Mawa kembali menegaskan bahwa dirinya tetap menutup pintu perdamaian dengan Insanul Fahmi. Ia menyebut tidak ada komunikasi langsung dengan sang suami. Bahkan pertemuan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu hanyalah sebatas mengobrol singkat tanpa pembahasan serius apapun. Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Memang menutup. Maaf kakak sampai maaf ya Kak Mawa. Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau sama kamu sendiri? Ya aku juga apanya adanya pelukannya kagak Ketemu lah. atau sempet ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk gini. Katanya ada syarat gitu Kak Mawa untuk berdamai, benar Kak Mawa? Benar nggak ada syarat berdamai atau emang nggak mau berdamai itu gimana Kak Mawa? Aku udah nolak, Kak. Dan sikap tegas itu pun kembali diperkuat oleh pernyataan kuasa hukum Wardatina Mawa yang menegaskan bahwa kliennya konsisten untuk berpisah, serta menanggapi permintaan isbat nikah yang disebut-sebut oleh pihak Inara, yang menurutnya masih harus diuji secara hukum di pengadilan agama. Ya kalau Mawa memang teguh akan bercerai ya. Tapi bahwa waktunya nanti kapan ya saya belum bisa ngomong. Gitu. Ya jadi sabar aja dulu kepada IR. Jadi begini, kalaupun isbat itu dilakukan, isbat itu tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Kenapa? Di pengadilan akan diuji kapan pernikahan itu, saksinya siapa, walinya, rukun nikahnya terpenuhi atau tidak, ya. Dan apakah ada halangan pernikahan? Kalau ada halangan pernikahan, misalkan ternyata sudah punya istri, maka saya pastikan itu ditolak oleh pengadilan agama. Jadi tidak bisa isbat nikah itu diajukan karena ada halangan perkawinan dan rukun nikahnya tidak terpenuhi. Di sisi lain pemirsa, atau di balik kisruh rumah tangga yang belum juga menemukan titik temu ini, ternyata tak hanya menyisakan luka bagi satu pihak saja. Pasalnya pihak Inara sebelumnya juga sempat angkat suara dan mengakui bahwa kasus yang bergulir ini berdampak besar pada kehidupannya. Benarkah pekerjaan Inara Rusli kini tertunda hingga hampir 90%? Dan sejauh mana kondisi mental Inara terdampak di tengah upaya restoratif justice yang terus diusahakan? Kasus yang terus bergulir ini ternyata tak hanya menyisakan luka batin, namun juga berdampak langsung pada kehidupan profesional Inara Rusli. Dalam panggilannya ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, melalui kuasa hukumnya, Inara mengakui sejak persoalan ini mencuat ke publik, pekerjaannya disebut tertunda hingga hampir 90%. Bahkan kondisi mentalnya pun ikut terdampak.
Selain itu, usai menjalani pemeriksaan, pihak Inara juga menyebutkan alasannya datang ke Polda, yaitu untuk menerima surat penolakan restoratif justice dari pihak Mawa, sekaligus meminta perlindungan hukum dan melakukan konsultasi agar upaya perdamaian tetap bisa diwujudkan. Udah pasti jumlahnya kami tidak tahu, tapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan karena kan banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan. Tapi bisnisnya masih jalan nggak sih, Bang? Ya mungkin 1212 masih aja gitu lah. Tapi sebagian besar, hampir 90% lebih itu sementara menunggu perkara ini selesai. Dipastikan ya kalau untuk mental pasti Inara pasti kena lah. Nggak mungkin nggak, karena biar gimana pun kan dia seorang wanita. Nggak mungkin juga dia nggak kena mentalnya. Ini kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Dan kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice. Itu tujuan utamanya cuma hanya itu. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian. Seperti itu. Dengan seperti apa yang diinginkan oleh Mawa, kita juga belum tahu untuk bisa terrealisasinya hal tersebut. Berbagai usaha agaknya memang dilakukan Inara untuk membuat permasalahan ini menempuh titik akhirnya. Melalui sang kuasa hukum, ia juga menyebut meski penolakan datang dari pihak lawan, Inara melalui kuasa hukumnya menegaskan dirinya tetap ingin membuka pintu damai dan terus mengupayakan restoratif justice sebagai jalan keluar terbaik dari konflik panjang ini. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami, kuasa hukum Inara, yakin insya Allah akan terjadi perdamaian. Seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Usai pengakuan Inara Rusli soal pekerjaannya yang disebut tertunda hingga hampir 90%, muncul suara lain yang tak kalah mengundang perhatian publik, yaitu reaksi dan komentar dari Fairuz Arafiq serta Umi Pipik yang secara terbuka menyampaikan dukungan moral untuk Wardatina Mawa. Apa pesan yang disampaikan Fairuz? Dan apa pula nasihat apa yang diberikan Umi Pipik kepada Mawa di tengah badai rumah tangga yang masih bergulir ini? Di tengah pusaran persoalan rumah tangga yang masih terus bergulir, dukungan moral untuk Wardatina Mawa pun datang dari berbagai pihak, salah satunya dari Fairuz Arafiq. Menurutnya, bukan hanya dirinya, namun juga masyarakat luas ikut mengawal proses hukum ini agar berjalan dengan adil. Fairuz pun berharap keadilan benar-benar dapat ditegakkan, sekaligus menjadi perhatian bersama agar tak ada lagi perempuan yang harus menjadi korban di kemudian hari. Kita mengawal itu kan gak hanya saya aja, tapi semua mungkin netizen se-Indonesia juga mengawal gitu. Mengawalnya adalah dalam arti kata mengawal, kita melihat nih gitu perkembangan kasusnya seperti apa. Dan Mawa harus mendapatkan sebuah keadilan. Saya yakin sekali pihak yang berwajib dari pihak kepolisian maupun nanti di pengadilan nanti akan memberikan perjuangan untuk Mawa juga nih gitu. Dan harapannya semoga Mawa bisa semakin kuat ya gitu menjalanin semua ini. Karena menurut saya gini, ini kasus yang memang harus menjadi sebuah perhatian agar tidak lagi adanya perempuan yang akhirnya menjadi korban. Kita masih komunikasi, saya juga masih memberikan semangat, memberikan doa juga, dan semoga Mawa bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Sementara itu, dukungan juga datang dari Umi Pipik. Umi Pipik menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur dalam persoalan hukum yang tengah dihadapi Mawa. Namun, sebagai pendakwa,
Umi Pipik merasa memiliki kewajiban untuk memberikan penguatan batin dan nasihat keagamaan. Menurut Umi Pipik, ketika seseorang datang dengan keluh kesah dan luka batin, maka tugasnya hanyalah menguatkan, menenangkan, dan mengembalikan semuanya kepada Allah dengan berpegang pada nilai-nilai Al-Quran. Baru kan memang setiap tahun di rumah saya selalu bikin, saya zikiran sama anak-anak ya, selalu bikin itu gitu. Nah, memang kebetulan pas Mawa ada di Jakarta, dia pengen main, pengen curhat, ya udah di rumah aja, yang aman. Ya, kalau saya mah kan saya nggak mau ikut campur urusan yang bukan ranah saya. Cuma ketika saya ini kan mendakwah ya, selalu saya hanya menyemangati saja, memberikan insight yang menenangkan hati dia, memberikan hal-hal yang positif aja, yang baik. Untuk segala keputusan kan itu haknya Mawar anak saya. Ya, ibaratnya seperti jamaah yang lain, ketika ada yang curhat ya minta solusi, minta ya saya berikan solusi ya, Quran seperti apa, kan begitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.